Ngapunten ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kegiatan sore hari ini, yakni kegiatan dari divisi kaligrafi unit kegiatan mahasiswa Nahdlatul Syubban divisi kaligrafi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Oke, sebelum kegiatan ini kita mulai, ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Ketua UKM Nahdlatul Syubban Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, assalamualaikum. Wis. Apa ya? Oh, ngaturin berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wassallallahu ajmain. Alhamdulillah, kami dari pengurus KM Nahdlatul Syubban telah melaksanakan latihan kaligrafi pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut serta hadir mengikuti latihan ini via Gomit dan live YouTube. Dan mohon maaf apabila selama ini belum bisa berjalan untuk latihannya karena banyak kendala yang terjadi, seperti ramainya virus corona ini, sehingga tidak bisa mengadakan latihan secara offline. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menjalankan latihan secara via online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri ya, yang akan disampaikan kepada Saudara Hakam dan Mbak Emilia Yutul Maulidia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku nilai iya. Yes. Bukaannya
Karing klik layar iki ya. Oh. Oke, saya Amiratul Maulidia. Di sini saya selaku yang mengurusi divisi kaligrafi UKM Nahdlatul Syubban Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, kemudian kita akan membahas apa itu kaligrafi atau khat. Nah, pengertian kaligrafi atau khat adalah seni menulis indah atau juga seni menulis indah. Khat adalah bahasa Arab. Kaligrafi adalah saduran dari bahasa Yunani, yaitu menulis indah huruf-huruf Arab, lebih sering disebut seni kaligrafi. Sedangkan kata khat digunakan untuk menyebut jenis-jenis tulisan yang indah. Kaligrafi adalah seni rupa yang berkaitan dengan menulis. Nah, berdasarkan dari bahasa Yunani yang artinya kalos yang artinya keindahan dan grafos yang artinya menulis. Nah, itu kemudian untuk orang yang menulis atau mereka menyebutnya kaligrafos yang artinya orang yang menulis bagus. Secara gampangannya kaligrafi adalah seni menulis indah dengan tangan. Sebenarnya kaligrafi tidak sekedar menulis indah. Kaligrafi adalah sejumlah kemampuan atau skill dalam menulis dan merangkai simbol-simbol dalam keserasian dan harmoni. Seseorang yang mampu menulis di atas buku tulis dengan bagus dan rapi Seseorang yang mampu menulis di atas buku tulis dengan bagus dan rapi disebut juga kaligrafi. Tetapi bila ia mampu mengirim pesan-pesan tertentu dengan menuliskan huruf-huruf dalam bentuk yang serasi dan kreatif, baru itu disebut kaligrafi. Kaligrafi itu menyenangkan bagi yang menulis dan bagi yang menyaksikannya. Kaligrafi adalah seni universal. Setiap peradaban memiliki bagian dalam bidang kaligrafi. Ada kaligrafi Latin, kaligrafi Cina, kaligrafi Arab, dan lain-lain. Hanya saja kaligrafi Arab memang lebih superior, sehingga kata kaligrafi secara mutlak menunjukkan pada kaligrafi Arab. Nah, macam-macam kaligrafi di sini ada 7. Yakni yang pertama ada khat naskhi. Jenis kaligrafi ini adalah kaligrafi naskhi yang menggunakan otonomi huruf sama dengan penulisan huruf Al-Quran. Kaligrafi naskhi ini sendiri artinya menghapus. Sebagaimana jenis penulisan ini diperuntukkan sebagai pengganti khat khufi, kaligrafi tertua pada peradaban Arab. Kemudian sejarah kaligrafi ini berawal dari seorang bernama Ibnu Muqlah. Beliau ini disebut sebagai orang pertama yang menyempurnakan tulisan ini. Tepatnya pada 4 Hijriah, kebanyakan pada Al-Quran dan hadis masih menggunakan khat ini. Khat ini juga seringkali dijumpai pada media-media umum seperti majalah, buku, dan media lainnya yang dibaca orang awam. Ciri khas kaligrafi khat naskhi yakni bentuk hurufnya yang luas, tidak menumpuk, tidak terlalu rapat, dan memiliki harokat yang sangat mudah dibaca. Kemudian yang kedua yakni khat riq'ah. Jenis kaligrafi ini adalah artinya itu tambalan. Pada masanya seniman kaligrafi yang menggunakan khat riq'ah menggunakan potongan kulit ataupun kayu sebagai media tulisannya. Sejarah khat ini berasal dari bangsa Turki Utsmani, tepatnya pada masa dinasti Sultan Abdul Majid. Yakni kaligrafi khat riq'ah sangat umum ditulis oleh masyarakat Turki Utsmani karena khat ini dinilai paling mudah dan paling cepat ditulis. Dilihat dari tampilan tulisannya, khat ini dinilai hampir sama dengan khat khufi, namun juga mengadaptasi bentuk khat khufi. Ciri khas kaligrafi khat naskhi ini yakni menggunakan harokat pada bagian yang penting saja atau arah tulisan miring dan bentuk hurufnya pendek-pendek. Kemudian yang ketiga yakni khat diwani. Khat diwani dibagi menjadi 2, yakni khat diwani jali dan khat diwani. Nah, kalau khat diwani ini merupakan salah satu jenis kaligrafi yang mana dalam bahasa Arab diwani artinya dewan-dewan perkantoran, sebagaimana khat ini diperuntukkan sebagai tulisan kerajaan Turki Utsmani. Khat diwani ini mulai muncul dan digunakan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah. Biasanya juga digunakan untuk dokumen-dokumen kerajaan. Seiring perkembangannya zaman, khat ini terus disempurnakan dan jenisnya lebih berkembang hingga muncul khat diwani jali.
Khot ini digunakan sebagai tulisan kaligrafi khot diwani. Kemudian yang keempat yakni khot kufi. Kaligrafi khot kufi murabbah merupakan salah satu jenis kaligrafi yang termasuk dalam salah satu kaligrafi kuno dan memang merupakan jenis khot tertua dalam peradaban Arab. Jadi tidak heran jika khot ini banyak kita temukan di masjid, bangunan kuno, prasasti sampai dokumen-dokumen kuno. Ciri khas dari kaligrafi khot kufi murabbah yakni bentuk tulisannya yang geometris dan tidak memiliki harokat. Yang kelima yakni khot sulus. Khot sulus merupakan kaligrafi dalam bahasa Arab yang berarti sepertiga. Maka dari itu khot sulus mempunyai ukuran sepertiga dibanding jenis khot lainnya. Jenis khot ini sangat populer di kalangan seniman kaligrafi dan juga digunakan untuk penulisan Al-Quran serta hadis. Ciri khot kaligrafi khot sulus yakni kelenturan tulisan yang luar biasa, tampilan yang rumit dan bentuk kepala huruf yang melengkung serta berduri. Kemudian yang terakhir yakni ada khot farisi. Kaligrafi khot farisi merupakan jenis khot yang pertama kali berkembang pada peradaban Persia, lalu meluas sampai India, Pakistan, dan Turki. Khot ini biasanya sering ditemukan dalam media seperti majalah, buku, surat kabar, dan judul-judul bab. Ciri khas kaligrafi khot farisi yakni memiliki bentuk tulisannya yang miring ke bawah dari kanan ke kiri. Itu dia macam-macam khot atau kaligrafi. Kemudian saya akan membahas tentang cabang perlombaan kaligrafi dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, betul apa nama? Ini sama jadi no. Mana nggak mana? Mana guys ya anu nih? Jadi apa sih? Kecil tuh. Kok buku ini sama yang lagi ya? Pas sama. Hah? Pas. Iki wajah sama nang kono, sing iki nang kene. Kok kayak gini. Nah, kan, ya kan? Pun levan iki. Sik. Wis lepet mah. Oh. Sik kita awali esek on. Kan gak ketok. Oh nggih. Terus ya Mas. Oh nggih, siap. Masnya. Mantap. Nang siap nggih? Nggih. Jawab. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Agam Bayaki dari UKM Nahdlatul Syubban akan melanjutkan yang dibahas oleh Mbak Emi. Apa yang perlu ditanyakan? Boleh ditanyakan. Nah, di sini kaligrafi itu ada 7 macam ya, yakni nashah, nashi, rik'ah, apa tadi? Sulus, kufi, diwani, diwani jali, farisi. Nah, di macam-macam itu kita bisa belajar menulis yang baik dan benar. Di situ kita kita belajar itu mengikuti Rasul Usmani, yaitu
terpacu pada Al-Quran yang dipublikasikan pada tahun ini. Rasul Usmani itu pada tahun 2018 diresmikan, yaitu namanya Rasul Usmani, menganut pada Imam Ali insya Allah. Terus kaligrafi ini ada tujuh macam ya. Yang kedua, pada perlombaan ada 4 macam cabang. Bisa diketahui ada cabang naskah, yaitu ada 2 macam naskah itu. Ada naskah wajib, ada naskah pilihan. Yang kedua ada mushaf. Mushaf ini bisa diartikan sebagai yang ada di Al-Quran, itu bisa dipublikasikan dalam mushaf Al-Quran. Bingkainya itu loh namanya mushaf. Nah, itu bisa diperlombakan dalam perlombaan MTQ, pada perlombaan umum yang ada di fakultas-fakultas yang lain. Yang ketiga yaitu dekorasi. Nah, ini dekorasi ini mencakup semua kaligrafi itu, 7 macam itu bisa dimasukkan semuanya. Nanti ada contoh-contohnya ya. Yang keempat yaitu kontemporer. Nah, kontemporer ini bisa menjadi bagian pelukis. Pelukis itu bisa gimana ya? Pelukis itu bisa terjun dari kontemporer ini. Langsung saja kita contohkan khotnya ya. Yang pertama tadi naskah atau naskhi. Nah, contohnya naskhi ini. Nah, ini contohnya naskhi yang pada dalam khot Al-Quran. Seperti Al-Quran tadi, ya sama saja. Ini contohnya yang naskhi. Sudah, kalau gitu ada yang tanya tadi? Apa ada yang bertanya gitu loh maksudnya? Kita belajar bersama. Kita keterampilan menulis yang baik dan benar itu bagaimana? Bisa bertanya? Ada yang tanya? Ada ya? Bisa saya contohkan ya. Naskhi ini khot itu harus ada kaidahnya ya. Kaidah itu apa? Peraturan pada khot yang ada di pedoman buku-buku yang lain. Seperti alif itu berapa titik, ba itu berapa titik. Nah, nanti kita kalau sudah PKKM sudah berakhir, kita bisa bertatap muka langsung ya. Karena kaligrafi itu tidak perlu teori yang banyak, yang perlu praktek langsung pada lapangan ya. Yang kedua mushaf. Ini mushaf itu seperti ini ya contohnya. Nah, ini mushaf agak seni sedikit kaligrafinya. Nah, ini ada kaidahnya, ada titiknya. Nah, nanti kita belajar di sini. Yang ketiga tadi apa ya? Titik A.
Oh, itu aja dulu. Diwani. Nah, ini tulisan Diwani. Kalau nggak tahu ini tulisan Diwani ya. Diwani ada Naskhi, ada Sulus, ada Diwani. Nah, Diwani itu ada dua macam, yakni Diwani Jali dan Diwani. Diwani Jali itu ya sama bentuknya tapi beda kaidah atau karakternya, lafadznya atau hurufnya. Yang keempat ya, ini sudah 5 kan. Yang kelima yang sudah, yakni Rik'ah. Nah, Rik'ah ini seperti tulisan yang pada kitab kuning atau yang dipelajari di pondok pesantren. Nah, ini buat bisa maknani. Nah, ini contohnya. Nanti kita pada pertemuan tatap muka bisa belajar bersama. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya. Lanjut. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-6 ini Farisi. Nah, ini Farisi nih. Sangat unik ya Farisi ya. Bisa dibuat hiasan pada Bigora atau di masjid-masjid. Semuanya sih bisa kaligrafi dibuat pajangan atau lukisan di masjid. Yang ke-7 yaitu Kufi ya. Kufi itu ada di sini. Bisa aja. Yang kotak-kotak itu loh. Yang kotak-kotak, kaligrafinya yang kotak-kotak. Itu namanya khot Kufi. Contoh ya, dalam Naskhi. Nah, Naskhi itu seperti yang ada di Quran itu. Contoh alif. Nah, belajar kaligrafi Naskhi. Naskhi itu berapa titik, berapa kaidahnya, berapa kemiringannya. Nah, itu namanya kaligrafi, namanya khot. Dalam dunia kaligrafi itu namanya khot ya, khot Al-Quran. Nah, itu bisa dikatakan kaidah tadi apa ya, peraturan lafadz. Nah, di sini kaligrafi itu atau khot itu dinamakan peraturan lafadz, yakni kotak-kotaknya tadi 1, 2, 3, 4. Nah, alif itu berapa titik, ba itu berapa titik, ta itu berapa titik, kho itu berapa titik. Nah, di sini atau besok pada pertemuan tatap muka bisa belajar bersama. Contoh alif di sini di buku ini ada semua, insya Allah kita bisa belajar besok kalau tatap muka. Sekarang perkenalan dulu mengenai kaligrafi itu gimana, kaligrafi itu bagaimana yang baik. Nah, di sini kita perkenalan dulu. Besok kalau bertatap muka bisa belajar bersama. Nah, gitu. Contoh alif. Nah, kaligrafi ini enggak perlu serius, enggak perlu apa ya, enjoy lah, enjoy. Nah, di sini saya contohkan Naskhi ya, Naskhi, khot Naskhi. Alif itu berapa titik? 5. Contoh nah, bisa dilihat bisa dilihat teman-teman.
Enggak. Ya wis ini. Berapa kemiringannya, berapa kaidahnya kita bisa belajar bersama nanti kita pada tatap muka. Yang penting di sini kenal dulu. Karena kaligrafi itu sangat membosankan bagi kita sih. Kalau bagi saya ya baik buat bagi kita semua. Terus mushaf. Nah, ini mushaf ya beda. Kaidahnya ya beda. Peraturannya beda. Alif itu berapa titik kalau mushaf? Kalau mushaf itu kalau mushaf. Kalau sulus itu 7 titik. Kalau naskhi 5 titik. Contoh. Nah, ini dihitung sampai 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini harus rata. Nah, sulus itu ada kepalanya. Selalu ada kepalanya. Lama ada kepalanya. Sama sih kepalanya. Contoh. Ini lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contohnya ya. Contoh saja. Bisa dilihat ya seperti ini. Ini masih kasar ya. Kita besok kalau tatap muka bisa belajar bersama gimana yang lebih baik, gimana yang lebih bagus. Kita mengerti. Berapa jaraknya bak sama sa, berapa jaraknya mim sama alif. Nah, buat lafaz Allah ini gimana caranya. Nah, kita besok insya Allah dari pengurus UKM atau Syuban habis PKKM atau gimana nanti dirundingkan latihannya di mana tempatnya bisa terrealisasikan pada UKM Nahdlatul Syuban. Sekian, terima kasih.
atas saya Hakam Bayaki. Apa ada yang ditanyakan mengenai perkenalan pada belajar khat Al-Quran atau kaligrafi pada UKM Nahdlatul Syubban? Terima kasih. Ya. Oh, iya. Takonan ora arep silakan. Monggo. Pun Gak mun. Mikmu gak muni, Em. Mikmu gak muni. Belajarnya tak kan. monggo yang lain bisa bertanya pada materi yang disampaikan hari ini. Kok bisa terjadi pada khat Al-Quran, kok banyak aturannya, kok bisa bisa ditanyakan, kok bisa berbeda-beda. Monggo yang lain, mbak-mbak, mas-mas, kita belajar bersama ya, kita belajar bersama. Monggo yang di Google Meet, saudara-saudara yang di Google Meet bisa ditanyakan, kita belajar bersama. Intinya kita bisa praktek langsung terjun ke lapangan. Guru PPKM. Boleh saya sedikit cerita ya? Di perduniawian kaligrafi ini, bukannya perduniawian ya, maksudnya itu dalam belajar kaligrafi ini sangat penting bagi kita sih. Bagiku ya sama saja sangat penting, karena mengadu skill pada kita buat nulis Al-Quran, buat skill pada keindahan, kerapian. Nah itu bisa, dasarnya bisa di kaligrafi ini, gitu mas. Nah kaligrafi ini dilombakan pada MTQ. Nah biasanya Sidoarjo itu mengadakan MTQ Sidoarjo, namanya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah di situ ada beberapa cabang, ada MKQ, MHQ, MFQ ya. Salah satunya ya ini MKQ, Musabaqah Khatil Quran. Nah ini bisa dilombakan. Nah dinilai apa? Yaitu kerapian, keindahan, kehalusan tulisan, keindahan lukisannya. Kalau yang kontemporer sama saja, yang mushaf, dekorasi gitu. Monggo teman-teman atau saudara-saudara yang bertanya. Kalau nggak ada suara diketik bisa. Ya, atas nama siapa? Ya.
kepir Mas. Ben kepir. Saya ulangi, Mbak. Diulangi dulu. Sik. Bentar. Gak muni. Gak muni suarane nang kene. Mike sampean mati, Mbak. Alat-alat sing digawa. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Emi. Saya jawab dulu ya teman-teman. Kaligrafi ini alat-alatnya satu, bisa digunakan dengan spidol, pensil 2 bisa. Nah, pensil 2 gini bisa ya. Pensil 2 gini bisa. Spidol bisa. Nah, ini andam bisa. Tahu andam? Nah, andam ini berbahan kayu ya. Kayu namanya itu dulu itu sampai sekarang sih namanya kayu pakis. Ini diperoleh di, kalau nggak salah itu Kalimantan. Nah, ini banyak sekali. Tapi harus izin ya. Ini namanya andam. Ini orang dulu kan pernah kan kalau nulis itu dicelupkan sama tinta. Nah, ini namanya andam atau pulpen celup. Nah, untuk pertemuan besok diwajibkan atau diharuskan membawa buku ya. Buku bergaris ini bisa, sama spidol snowman aja ya. Kalau nanti membawa pensil atau pulpen 2, ini nanti kesulitan untuk menulis atau menggambarnya pada khat Al-Quran. Karena apa? Medianya harus besar. Kalau spidol insya Allah baguslah, atau bisa dikatakan kecil medianya. Nah, makanya harus bawa buku bergaris atau buku kotak-kotak. Ada kan buku kotak-kotak yang seperti anak SD itu loh, atau anak TK. Buku apa Mas? Nah, streaming. Itu kotak-kotak kecil itu. Nah, itu bisa dibawa juga. Bisa dimengerti Mbak Emi? Yang pada intinya saya himbau kepada teman-teman atau saudara-saudara, besok kalau pertemuan bawa buku ini, buku bergaris atau buku kotak-kotak sama spidol ya. Spidol insya Allah harganya 1.500. Beli insya Allah banyak, bisa dirasain ke teman-teman. Nah, nanti kita bisa, kalau sudah membaik bumi kita, bisa bertatap muka, nanti menyusul tempatnya. Cukup? Apa ada yang bertanya lagi tentang mengenai kaligrafi ini atau khat Al-Quran? Pun sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang yang lebih jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.